haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marratan tsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna akhlada ilal ardi wattaba'al hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Dzalika mathalul ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamati li sahibihi. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita hanya milik Allah. Selawat dan salam kita doakan pada Allah, kiranya disampaikan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita memasuki malam ke-7 pelaksanaan Qiyamul Ramadan. Memasuki ke seminggu pelaksanaan Qiyamul Ramadan kita. Jadi kita masih berada di awal-awal Ramadan. Jadi masih panjang waktu bagi kita untuk melaksanakan Ramadan ini hingga sampai kepada garis finish, hingga mengantarkan kita kepada garis finish. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, di mana di garis finish ketika kita sampai kepada akhir Ramadan itu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tetapi kita enggan untuk mendapatkan maghfirah Allah, enggan untuk mendapatkan ampunan Allah. Ketika Ramadan itu belum datang, kita rindu dengan Ramadan. Ketika Ramadan itu datang, kita lalaikan Ramadan. Seminggu sampai 10 hari Ramadan masjid ramai. Masuk pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, kata orang Minang, jamaah mengikut manci, tinggal beberapa orang saja. Artinya kita enggan mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, iman penuh perhitungan, iman penuh perhitungan, iman tanpa perhitungan enggak sampai kepada akhir. Iman tanpa perhitungan tak mengantarkan kita kepada ampunan Allah dan maghfirah Allah. Jadi iman itu perlu diperhitungkan, imanan wa ihtisaban, iman penuh perhitungan. Kalau di Haramain, Bu, di Jazirah Arab, makin akhir Ramadan itu masjid itu makin ramai. Makin akhir Ramadan itu masjid makin ramai.
berbanding terbalik dengan kita. Makin akhir Ramadan itu masjid makin sepi. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan banyak amalan-amalan, keutamaan-keutamaan yang mesti kita laksanakan. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita semua berkenalan dengan Quran. Berkenalan dengan Quran. Kenapa harus berkenalan dengan Quran, Ustaz? Kalau kita tidak berkenalan dengan Quran, kita tidak akan bersahabat dengan Quran. Aqra'ul Quran, baca Quran, kata Rasulullah. Innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamati li sahibihi. Karena Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi sahabatnya, bagi orang yang membaca Quran. Orang yang membaca Quran itu sahabat Quran. Kalau kita enggak kenal Quran, kita enggak bersahabat dengan Quran. Sementara amalan yang paling utama di antara hamba-hamba Allah, afdalu ibadati ummati, kata Rasulullah, amalan yang paling utama dari umatku, kata Rasulullah, qiraatul Quran, membaca Quran. Tadi salah seorang santri kita menampilkan tahfiz surat Abasa. Masih kelas 2 SD. Dia punya modal untuk menjadi sahabat Quran. Orang tuanya juga punya modal. Mudah-mudahan anak ini betul-betul menjadi hafiz Quran yang akan mendatangkan syafaat untuk orang tuanya kelak. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu. Tidak ada iman kita yang akan tidak ada iman kita hari ini yang akan mengimbangi iman Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu kepada muridnya? Wahai muridku, seandainya kalian tidak menemuiku nanti di sorga, jemput aku ke neraka. Seandainya kalian tidak temui aku nanti di surga, jemput aku ke neraka. Mohonkan dengan syafaat Quran kalian, angkat aku dari neraka ke surga. Kita siapa yang mau mengangkat kita? Siapa yang akan mau menjemput kita ke neraka? Maka senantiasalah kita berdoa di bulan Ramadan. Perbanyak doa kita. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, Allahumma atik riqabana. Ya Allah, hapus nama kami dari catatan neraka, ya Allah. Hapus nama orang tua kami dari catatan neraka, ya Allah. Siapa tahu nama kita dicatat oleh Allah di neraka ini. Pak, siapa tahu nama-nama kita hari ini sudah dicatat jadi penghuni neraka. Maka kita perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina minan nar. Perbanyak baca Quran. Quran akan memberikan syafaat kepada kita kelak. Kadang umat ini mereka melihat Quran, megang Quran ketika di saat mau menikah. Kenapa? Karena Quran itu termasuk salah satu di antara pelengkap mahar. Ya, Bu. Ada umat Islam memegang Quran ketika mau nikah. Kenapa? Karena itu juga mahar. Kalau tidak mahar, tidak pernah pegang Quran selama hidup. Ngaku mau masuk surga, ngaku beriman kepada Quran, baca Quran aja kagak pernah. Tak pernah baca Quran, Pak.
Hari ini kita sudah baca Quran tak? Kemarin kita baca Quran tak? Atau Ramadan kemarin kita baca Quran, datang Ramadan ini baru kita baca Quran. Sementara ibadah yang paling utama bagi umat Rasulullah itu adalah qiraatul Quran. Baca Quran. Khairikum, yang terbaik di antara kamu itu man ta'allamal Quran wa yu'allimuhu, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Quran. Kenapa kita masih ragu dengan Quran? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, Allah turunkan Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat pada hati. Kenapa Quran itu obat? Karena manusia itu sakit tanpa Quran. Manusia yang tidak mau beral-Quran itu manusia sakit. Makanya Al-Quran itu datang sebagai penawar, sebagai obat. Wasyifa'u lima fi sudur, obat pada penyakit hati. Hudaw wa rahmah. Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Tetapi bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu memberatkan baginya, menyulitkan. Orang yang agak berat dengan Quran, merasa Quran itu agak menyulitkan, ribet untuk belajar Quran, ribet untuk baca Quran, itu adalah orang-orang zalim. Kenapa? Tidak kenal dengan Quran. Kaum muslimin sedang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pertama sekali diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah muak, sudah jenuh melihat keadaan umat ketika itu yang penuh dengan segala kemusyrikan dan kezaliman di Makkah, maka Rasulullah mencoba mengasingkan diri beliau atau berkhalwat di sebuah tempat, di sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Nur, yang jaraknya dari Masjidil Haram itu lebih kurang 5 km. 5 km. Maka Rasulullah pergi ke bukit itu, bersembunyi di sebuah goa yang disebut Goa Hira. Di sanalah wahyu pertama sekali turun, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nabi Muhammad, saya tidak bisa baca. Berulang kali Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa baca. Maka dikatakan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Walaupun Nabi Muhammad itu sebagai Rasul yang ummi, Rasul yang tidak pandai tulis baca, tidak sulit bagi Allah untuk memberikan kepada Nabi Muhammad pengetahuan untuk bisa membaca. Tapi Nabi Muhammad memang tidak bisa membaca. Jauh Rasulullah itu jalan kaki dari rumah beliau di lembah Hijaz ke Jabal Nur, itu bukit yang cukup tinggi. Bahkan jemaah umrah jarang yang mampu mendaki bukit itu. Jarang yang mampu mendaki bukit itu. Kenapa? Bukitnya tinggi, terjal, bebatuan. Tapi Rasulullah berulang kali. Maka pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu adalah, nah ini kita berkenalan dengan Quran ya Pak ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan Allah turunkan padanya Al-Quran.
hudal linnas. Ini Quran, Pak. Yang pertama sekali Quran itu petunjuk. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau Quran sebagai petunjuk, kalau kita tidak bisa baca petunjuk, percuma. Bapak Ibu pergi ke suatu tempat yang dituju, dikasih alamat, tapi tidak bisa baca alamat itu, tidak akan menemukan tempatnya. Makanya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Syarat untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk, kita harus belajar membaca Quran. Dan membaca Quran hudal linnas. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Demikian Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wal bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan akan petunjuk tadi. Penjelasan pertama, Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wal bayyinat, Al-Quran itu adalah bayyinah. Al-Quran itu adalah bayyinah, bukti-bukti kita menjadikan petunjuk, atau disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ini bayyinat, Pak. Sebenarnya berkenalan dengan Quran tidak cukup dengan waktu 20 menit, Pak. Boleh dilebihan 10 menit, Pak? Boleh lebih 10 menit, Bu? Jadi Al-Quran itu petunjuk. Wal bayyinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan, pelajaran-pelajaran akan petunjuk tadi. Wal furqan, dan pembeda, atau nama lain disebut dengan miqdarul haqq. Al-Quran itu timbangan sebuah kebenaran. Benar atau tidak, kita ukur dengan Quran. Jadi standar kebenaran itu adalah Quran. Makanya dalam pengambilan dalil, Al-Quran itulah dalil yang paling kuat. Jadi itu Al-Quran yang pertama sekali. Al-Quran hudal linnas. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Di sisi lain, di dalam ayat lain, Al-Quran juga untuk mengangkat derajat manusia, membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Jadi kan tadi Al-Quran itu midarul haq, timbangan sebuah kebenaran. Jadi yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah lain, Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna akhlada ilal ardi wattaba'al hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas dzalika mathalul ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatadhakkarun. Walau syi'na la rafa'nahu biha, jikalau manusia itu menghendaki, la rafa'nahu biha, kami angkat derajat manusia itu dengan Quran. Jadi Allah mengangkat derajat kita manusia dengan Quran. La rafa'nahu biha. Tanpa Quran manusia itu hina, rendah derajat manusia tanpa Quran. Tapi dengan Quran, la rafa'nahu biha walakinna akhlada ilal ardi wattaba'al hawa. Dan akan tetapi manusia lebih cenderung mengikuti hawa nafsu yang hina, hawa nafsu yang rendah. Nggak ngikutin Quran, ngikutin hawa nafsu. Wattaba'al hawa. Kenapa sepi Quran, sepi masjid di akhir Ramadan? Karena wattaba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bikin kue, mikirin baju lebaran, ya nak, Bu? Ya, Bu? Enggak apa-apa, keras sikit ya, Bu. Artinya kita ceramah malam ini ceramah badun sana.
Karena si Pangka yang ceramah. Ya Pak, yang ceramah malam hari kini si Pangka. Jadi tak kares ketek biasa. Ya Pak ya. Karena Pak kares ketek dah. Jadi kena cenderung mengikuti hawa nafsu yang hina, wattabaul hawa famathaluhu kamathalul kalbi. Penamparahnya, perumpamaan mereka sama dengan anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Kamu halau mereka menjulurkan lidah, tidak kamu halau mereka menjulurkan lidah, terengah-engah bersusah payah untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sesaat. Zalika masalul ladzina kazzabu bi ayatina. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, membohongi ayat-ayat Allah. Enggak baca Quran, enggak lihat Quran, dengarkan bacaan Quran juga malas. Jauh daripada Quran. Faksusil qasas. Ceritakanlah kisah ini, Allah katakan demikian. Faksusil qasas. Ceritakan kisah ini, kata Allah, bahwasannya manusia tidak berquran sama dengan binatang. La'allahum yatadzakkarun, supaya manusia itu mau berfikir, kata Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Quran, Pak. Kita tidak bisa hidup tanpa Quran. Makanya ketika ceramah itu disampaikan disebut dengan santapan rohani. Rohani kita butuh Quran. Rohani kita butuh ayat Allah. Ketika ruh itu tidak lagi disirami dengan ayat-ayat Allah, maka rusak fitrah kita sebagai manusia. Rusak fitrah kita sebagai manusia. Karena kita diciptakan di bumi ini oleh Allah untuk beral-Quran. Manusia, bumi, Quran. 3 bumi. 3 tali sepilil, 3 tungku sejarangan. Manusia di bumi tanpa Quran binasa bumi. Bumi dengan Quran tanpa manusia, tidak mampu bumi menerima Al-Quran. Meleleh bukit tersina ketika Allah turunkan wahyu di bukit itu. Manusia dan Quran, kalau nggak ada bumi, di mana manusia akan menegakkan Quran? Kita hadir di bumi Allah ini untuk beral-Quran. Untuk Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu dengan Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya, Rasulah bil huda. Huda itu Quran, Pak. Dengan membawa wadinil haq dan Islam. Islam tanpa Quran itu bohong tuh, Pak. Jadi antara huda wadinil haq, antara Quran dan Islam adalah satu kesatuan. Tidak percuma kita berislam tapi tidak beral-Quran. Tidak ada itu. Jadi berislam itu kita harus berquran. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah taruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Quran. Al-Quran petunjuk. Al-Quran adalah pembeda. Al-Quran itu adalah obat. Wasyifa'u lima fis sudur. Al-Quran hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran adalah untuk mengangkat derajat kita. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh akan dilantakkan dan dipurukkan ke dalam neraka jahanam itu terdiri dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
Mereka punya hati la yafqahuna biha, tidak mempergunakan hati itu untuk berquran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata enggak dipergunakan untuk melihat Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga enggak diperdengarkan untuk Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha, hati, penglihatan dan pendengaran. Jadi hati yang dimaksud bukan hati bentuk kumpulan darah, bukan sekadar mata yang kita pakai dua mata ini, bukan telinga yang terlihat ini. Ini adalah zahirnya. Hati yang dimaksud oleh Allah, ketiga komponen itu yang disebut bagi manusia dengan akal. Ketika akal manusia itu tidak dipergunakan untuk Quran, maka rusak fitrahnya sebagai manusia. Ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Al-Quran adalah timbangan sebuah kebenaran. Al-Quran adalah pembeda kita termasuk hamba Allah yang beriman atau makhluk Allah yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan Ramadan kali ini untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, penuhi hari-hari kita dengan membaca Quran. Hiasi rumah kita dengan Quran. Rumah yang tidak dibacakan Quran adalah bagaikan kuburan, syaitan banyak di dalamnya. Demikian ceramah kita pada malam hari ini. Banyak maaf tersinggung dek kenanya, talantuang dek keturun. Wabillahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.